Umat yang dikasihi Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami ingin belajar menyusuri makna kasih Allah melalui kesempatan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Pakai hamba untuk menyuarakannya, dan biarlah apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan menguatkan kami di dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah kami terus melihat panggilan Allah di dalamnya. Terima kasih untuk kemurahan Allah, mampukan kami untuk terus berkarya bagi kemuliaan Allah ini. Pakai hamba untuk menyuarakan firman Allah dalam segala keterbatasan, tapi juga dengan segala keyakinan Allah menyertai. Amin. Bacaan pertama dari Amos 5 ayat 18 sampai 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Hallelujah.
Umat yang dikasihi Kristus, kita sering mendengar ungkapan orang yang mengatakan bahwa menunggu adalah hal yang sangat tidak menyenangkan. Atau bahkan orang mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Bagaimana tidak? Karena di tengah-tengah situasi menunggu, orang menjadi serba salah. Mau melakukan aktivitas, dia takut yang ditunggu datang sehingga aktivitas yang dikerjakan belum selesai, tanggung, tidak bisa dilanjutkan. Sementara dia harus segera pergi misalnya dengan orang yang tunggu atau menemaninya, maka dia menjadi tidak melakukannya. Atau ketika dia diam saja, mengantuk, lelah, membosankan sekali, menjadi serba salah. Menunggu menjadi sesuatu yang membuat orang kemudian jadi sulit untuk menentukan sikap. Nah, ada satu ilustrasi yang dikirimkan oleh teman-teman baik kepada saya. Saya sering kali mendapatkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan saya gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Digambarkan demikian, suatu kali seorang pemuda bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia kedatangan Tuhan. Tuhan mengatakan, "Nak, aku akan datang ke rumahmu hari ini." Secara tiba-tiba ia terbangun dan waktu masih menunjukkan jam 3 subuh. Karena itu ia segera menyiapkan segala sesuatu. Ia bersihkan rumah sebaik-baiknya, ia tata, ia siapkan air panas, ia melakukan tindakan menyediakan makanan-makanan kecil lebih dulu. Dan di tengah-tengah kesibukannya, ia sedang membereskan rumah, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Seorang kakek tua datang ke rumahnya. Dengan kondisi hujan, dan bajunya yang lusuh, ia kedinginan, ia bertanya kepada anak muda ini, "Nak, aku dingin sekali. Berilah aku minum air panas dan baju supaya aku tidak kedinginan." Tapi anak muda ini mengatakan, "Kakek minta maaf ya, kakek ke sebelah saja. Saya sedang menanti seseorang yang sangat penting." Dan begitulah sang kakek di tengah gerimis hujan, ia terus pergi. Sekitar pukul 9, datanglah seorang ibu dengan anaknya yang meminta pertolongan kepadanya. Dan dalam situasi itu ia katakan, "Nak, tolonglah, kamu yang punya kendaraan, anak saya sakit mesti diantar ke rumah sakit." Tapi kemudian anak muda ini mengatakan, "Maaf ya Bu, jangan sekarang, kalau besok saya antar, minta tolong ke tetangga saja." Demikian ibu ini pergi ke sebelah. Sang pemuda ini terus-menerus menunggu dan ia membersihkan rumahnya lebih baik lagi. Ia tata sedemikian rupa sampai sore hari. Tiba-tiba datang seorang pengemis tua, nenek-nenek. Ia mengatakan, "Nak, nenek lapar. Berilah nenek makan." Lalu anak muda ini mengatakan, "Nek, minta maaf ya Nek ya, makanan ini sudah saya sediakan untuk orang yang sangat penting. Yang sedang kutunggu, nenek ke sebelah saja." Dan nenek itu pun pergi ke rumah sebelah. Singkat cerita, waktu telah makin larut dan saking kelelahan menunggu, pemuda ini tertidur. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Dan kali ini ia komplain kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan berjanji akan datang kepadaku. Aku sudah siapkan segala sesuatunya. Kenapa Tuhan mengingkari janji untuk datang ke rumahku?" Lalu Tuhan mengatakan, "Nak, aku 3 kali datang ke tempatmu. Aku datang dalam wujud seorang kakek yang lusuh dan kedinginan, meminta sekadar air panas, dan kau tidak memberikannya. Aku juga datang ketika aku sakit dalam wujud seorang anak yang sakit, dan ibu yang meminta pertolonganmu, dan kau pun meminta aku pergi.
Dan sore hari aku datang dalam wujud nenek yang kelaparan. Engkau pun mengabaikan aku. Ibu bapak dan saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menantikan kedatangan Tuhan seperti yang dilakukan oleh para gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tidak boleh dikerjakan dengan cara kita ongkang-ongkang kaki tidur-tidur. Justru menantikan kedatangan Tuhan atau menyambut kerajaan surga mesti dikerjakan dengan tindakan-tindakan konkret. Kerajaan surga dan menanti kedatangan Tuhan bukanlah sebuah tindakan yang pasif. Di kelanjutan bacaan kita pada teks Alkitab Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40, saya bacakan untuk kita. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan dalam teks ini. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pengertian hina bukan berarti orang yang kemudian terpinggirkan, tersisih, yang kemudian diinjak-injak sampai sedemikian rupa. Itu juga orang-orang yang mesti ditolong. Tetapi orang-orang yang terhina yang dimaksudkan adalah orang-orang yang tersisih, yang tidak pernah merasakan kasih. Adalah orang-orang yang menantikan uluran tangan yang di dalamnya mereka merindukan kasih Allah melalui kita. Karena itu bacaan kita pada saat ini melalui Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang kesiapan hati menyiapkan minyak. Karena itu di dalam tema khotbah kita, ibadah kita pada saat ini, siapkanlah minyakmu. Ini punya kaitan dengan bagaimana kita bersama-sama menyambut kehadiran Allah di dalam Kristus dengan kesiapan untuk memberikan yang terbaik kepada banyak orang. Karena kedatangan Tuhan tidak pernah diketahui kapan waktunya. Tuhan pun tidak mengatakan, aku akan datang besok, aku akan datang 1 jam lagi. Tetapi kedatangannya membutuhkan kesiapan kita untuk mengerjakan segala sesuatu supaya kita menjadi anak-anak yang berintegritas. Anak-anak yang berintegritas itu adalah anak-anak Allah yang melakukan sesuatu tanpa harus diawasi. Karena yang menjadi alat ukurnya adalah buah pekerjaannya. Yang menjadi alat ukurnya adalah bagaimana ia meneladankan nilai-nilai hidup. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi kita sedang menyiapkan diri memasuki masa Advent beberapa pekan lagi. Maka sebenarnya masa Advent itu memberi ruang kepada kita supaya kita bersama-sama memiliki kesiapan hati mengerjakan karya Allah. Menanti kedatangan Tuhan sekali lagi bukanlah dengan cara kita tinggal diam dan pasif. Tetapi pelita kehidupan kita harusnya terus menyala dan kedapatan pada semua orang bahwa kita menghadirkan kasih Allah itu secara nyata. Beberapa kali saya bertanya kepada pasangan suami istri dalam pembinaan tentu saja, baik itu calon suami istri di Bina Pranikah, saya suka bertanya begini. Apa yang membuat Anda yakin untuk menikah? Atau kepada yang sudah pasangan suami istri, saya bertanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa pasangan Anda mencintai Anda? Lalu beberapa orang mengatakan, iyalah Pak Pendeta, setiap kali ia mengungkapkan I love you, begitu ya. Aku sayang kamu, mengirimkan message cinta. Apa itu cukup? Cukupkah ungkapan cinta dengan kata-kata? Tentu itu baik, sangat baik. Tetapi yang paling baik dari semua itu adalah perwujudan cinta.
mengerjakan cinta, menyatakan cinta. Ada seorang yang bernama Gary Chapman. Ia menulis buku The Five Love Languages. Ia katakan bahwa di dalam buku itu ekspresi cinta itu kadang-kadang perlu diwujudkan dengan cara memberi hadiah. Kalau dikatakan hadiah bukan berarti hadiah yang besar. Pernah ada seorang yang mengatakan kepada saya, "Pak, waduh minta ampun. Suami saya nggak ada romantis-romantisnya. Kasih kayak coklat gitu ya. Kasih kayak bunga. Bersedia kayak mengerjakan apa begitu di rumah. Dia sangat pasif." Nah ini menjadi sebuah indikasi bahwa ternyata cinta itu harus dilakukan. Sama halnya dengan ketika kita bersama-sama menyambut dan menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Menyambut kedatangan Tuhan itu bukan berarti kemudian kita berdiam diri secara pasif. Sekali lagi, bukan berdiam diri secara pasif, tapi mengerjakan karya kasih Allah. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang setia, yang menghasilkan pelita yang menyala. Karena apa? Karena minyaknya selalu tersedia. Minyak yang selalu tersedia itu saya gambarkan, pelita yang selalu tersedia minyaknya itu menjadi penerang adalah ketika kita mengerjakan kasih Allah kepada orang-orang, pertama sekali orang-orang yang terdekat. Apakah pasangan hidup kita, mereka termasuk orang yang bersyukur kepada Allah karena memiliki suami atau istri yang sungguh-sungguh mencintai dengan menghadirkan cinta itu. Menyambut kedatangan Tuhan adalah tindakan yang dirasakan oleh anak-anak. Ketika mereka sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, Tuhan hadir ternyata melalui cinta yang diwujudkan oleh orang tuanya kepada mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh menyaksikan pelita yang menyala itu. Karena minyaknya ada terus. Menantikan kedatangan Tuhan dan menyambut kerajaan Allah adalah ketika kita mengungkapkan segala sesuatu yang terbaik di tempat kerja. Sehingga orang-orang di sekeliling kita ikut termotivasi melalui pekerjaan kita. Mereka menyaksikan teladan yang baik dari pekerjaan yang baik. Bahkan dari sapaan-sapaan manis. Dari kehadiran yang tepat waktu. Tidak pernah terlambat menyampaikan kata-kata yang memotivasi. Sehingga setiap orang melihat pelita yang bersinar itu di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita memperkenalkan tentang kehadiran Allah, ketika kita memperkenalkan tentang Kristus yang hadir, tetapi itu tidak diwujudkan dalam tindakan nyata, maka sebenarnya apa yang kita suarakan akan dinilai oleh banyak orang ini hanya omong doang, gitu ya. Padahal yang dibutuhkan adalah tindakan konkret. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu di tengah-tengah perjalanan kita sebagai gereja yang menantikan kedatangan Tuhan, maka sebenarnya kehidupan gerejawi kita bukan sekadar dalam ruang ibadah. Kehidupan gereja kita tidak sekadar hadir di dalam persekutuan yang kita berkumpul, menyanyi, berdoa bersama. Itu sebabnya ketika kita pulang dari gereja, kemudian kita menyambut berkat. Kalimat berkat itu biasanya mengungkapkan pulanglah dengan damai sejahtera atau pergilah di dalam kasih Allah. Maka kata itu dan kalimat itu mau mengatakan kepada kita, pergilah kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan bawalah gereja ke sana. Hadirkanlah gereja, karena itu sebenarnya selamat datang di gereja kami itu bukan mestinya tidak muncul di luar,
tulisan selamat datang. Tapi selamat datang itu juga ketika kita keluar dan mengatakan selamat datang dalam kehidupan gerejawi yang mesti diwujudkan. Itulah yang dikritik oleh Amos pasal 5 ayat 18 sampai dengan 24. Aku tidak suka pada perayaan-perayaanmu, karena perayaan-perayaan yang diungkapkan di dalam satu nilai yang sangat ditujukan kepada diri sendiri dan tidak menampakkan kasih Allah. Maka sebenarnya perayaan-perayaan gerejawi itu nyaris menjadi perayaan-perayaan yang eksklusif. Padahal yang Allah rindukan, perayaan gerejawi adalah perayaan yang disuarakan keluar kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga semua orang berjumpa dengan kita dan mereka berjumpa juga dengan kasih Allah. Mereka berjumpa dan turut merasakan kehadiran kerajaan surga di dalam hidup kita. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beberapa saat lagi kita akan memasuki Minggu Advent. Minggu Advent akan kita rayakan bukan dengan hingar-bingar, bukan dengan pesta pora. Tetapi Minggu Advent sejatinya dirayakan dengan kesediaan untuk menghadirkan kasih Kristus yang rela untuk datang ke tengah-tengah dunia dan memberi diri bagi banyak orang. Sebagaimana Kristus yang rela hadir, kita pun rela untuk memberi diri bagi banyak orang, untuk berkenalan dengan kasih sayang Tuhan. Maka saat ini ada panggilan pada diri kita, supaya pelita kita terus-menerus menyala, supaya pelita kita terisi dengan minyak, supaya kita bersama-sama terus-menerus menghadirkan kasih Allah, supaya kita terus-menerus dirasakan kehadirannya dan dinikmati kebersamaannya oleh banyak orang. Sehingga setiap orang turut mengungkapkan kasih Allah di dalamnya. Saya selalu terkesan menjadi penutup dari perenungan kita saat ini. Saya selalu terkesan dengan nyanyian di NKB 204. Ya, berkali-kali kemana-mana saya bawa lagu ini. Karena menurut saya lagu ini lagu yang sangat baik untuk kita sama-sama belajar. Khususnya bait yang kedua. Lagu itu mengatakan begini, hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Apakah orang yang berjumpa dengan kita, mereka menyaksikan kasih Allah yang dihadirkan dalam wujud pelita yang menyala, yang dihadirkan dalam tindakan yang membuat orang lain merasakan kebahagiaan. Lalu refrain lagu itu menyatakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka sungguh-sungguh melihat pelita yang menyala. Karena apa? Karena minyaknya tidak pernah habis. Karena minyaknya selalu tersedia. Karena kita selalu menyediakan minyak terbaik. Karena kita tidak pernah membiarkan pelita kita kosong. Nah, saat ini kita diajak untuk bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan dengan kesiapsediaan menyalakan pelita, dan karena itu jangan sampai pelita kita kedapatan kosong minyaknya. Kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam perjalanan hidup kita bagi kemuliaan Allah, dan dengan cara itu kita sedang menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia, di tempat kita hadir, berada, dan mewujudkan kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memperlengkapi kita untuk mengerjakan karya kasih-Nya. Tuhan terus-menerus menolong kita supaya kita mengerjakan segala yang terbaik. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.